Hai semua, balik lagi bersama saya Cica di sini. Kali ini saya bakal ngelanjutin alur cerita 5 Daudi versi novelnya ya. Dan semoga kalian suka. Oke, tanpa banyak basa-basi, yuk kita simak alur ceritanya. Di cerita sebelumnya, setelah menerima lencana alkemis tingkat kelima, Xiaoyan langsung pergi ke lantai 6. Kemudian Xiaoyan berjalan ke gudang bahan obat dan mengambil bahan-bahan. Xiaoyan perlahan memasukkan api hati dewa dan iblis ke dalam kuali obat. Api para dewa dan iblis perlahan meleleh ke dalam bahan obat. Dan pada saat ini, api biru tiba-tiba meningkat dan proses terakhir dari kondensasi pil dimulai. Menurut legenda, ketika para dewa dan iblis kuno jatuh, akan ada sekelompok dewa dan hati iblis yang berisi sejumlah besar kekuatan para dewa dan iblis. Selama api para dewa dan iblis itu abadi, pada hari tertentu, para dewa dan iblis kuno akan dibangkitkan dan dilahirkan kembali. Di bawah bimbingan pikiran Xiaoyan, ratusan bahan obat dengan cepat tercampur bersama-sama, dan api biru tiba-tiba meningkat. Hati para dewa dan iblis tampaknya terancam, dan mereka melawan dengan sengit. Kuali obat di depan Xiaoyan bergetar hebat, seolah-olah akan meledak kapan saja. Suara berderak rendah terus terdengar dari kuali obat. Ini adalah tanda bahwa kuali obat akan segera meledak. Dia sudah berada di ujung panah. Sepertinya obat pemurniannya akan gagal. Mu Xuan bergumam di dalam hatinya dan menginvestasikan kembali obat pemurniannya. Kuali obat di depan Xiaoyan bergetar lebih keras. Ada banyak guntur dan kilat terus-menerus bersinar. Ada apa? Mu Xuan dan pemeriksa terkejut pada saat yang sama, dan kilatan kejutan melintas di wajah mereka. Tubuh Xiaoyan goyah. Dia menuangkan semua kekuatan jiwa ke dalam kuali obat. Tiba-tiba, kuali obat Xiaoyan retak, dan saat bersamaan meledak membuat semua kuali obat di aula pecah berkeping-keping. Kuali obat Mu Xuan juga terbentur dan meledak secara langsung. Wajah cantik Mu Xuan menjadi penuh amarah. Melihat bahwa pil yang akan diselesaikan berubah menjadi abu karena Xiaoyan. Sebuah bayangan hitam samar tiba-tiba muncul di api Xian. Bayangan itu sangat tinggi, seperti iblis, hantu, dan dewa, terus-menerus berubah bentuk. Berjuang keras dalam nyala api Xian, mencoba membuka ikatan api Xian. Melihat hantu yang tiba-tiba muncul, Mu Xuan dan pemeriksa menunjukkan keheranan. Hantu itu tampaknya adalah tubuh jiwa, tetapi sedikit berbeda. Mereka berdua cukup bingung. Pil pemurnian benar-benar menghasilkan hantu. Apa yang terjadi? Tinju magic membombardir api Xian. Dengan setiap pukulan bombardir, dada Xiaoyan terasa seperti pukulan berat dan wajahnya mendadak pucat. Tiba-tiba, seteguk darah keluar dari mulut Xiaoyan dan menyembur ke api hijau dan api hijau menjadi kuat. Di bawah kendali pikiran Xiaoyan, api Qian perlahan menyusut dan hati para dewa dan iblis secara bertahap dipaksa masuk ke dalam pil opal. Kemudian, api Xian disertai dengan darah Xiaoyan perlahan meleleh ke dalam pil opal. Pil opal dari 4 warna biru, ungu, merah, dan putih perlahan melayang di udara. Xiaoyan tahu energi mengerikan apa yang dikandungnya. Ini menggabungkan kekuatan obat dari ratusan bahan obat, kekuatan dewa dan iblis, dan nyala api di jantung King Lian. Dan tentu saja darah Xiaoyan. Pada saat pil opal terbentuk,
Sebuah penglihatan juga muncul di area menara pemurnian obat. Tiba-tiba awan gelap melonjak. Di awan gelap, ular perak menari dengan liar dan tanpa henti. Danley, ya Tuhan, ternyata Danley. Di atas alun-alun sekelompok suara terkejut tiba-tiba terdengar dan segera menatap langit dengan mata terkejut. Ini benar-benar pil Guntur. Tampaknya dia benar-benar menyempurnakan pil kelas 6, ucap Guchen dengan senyuman. Dengan gerakan dari tangan kanan Xiaoyan, dia mengambil pil opal itu. Xiaoyan merasa cukup puas. Warna pil ini lebih baik dari yang dia harapkan. Melihat pil opal itu, Mu Xuan terkejut dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya, "Ini pil macam apa ini?" Dengan senyum ringan, suara samar Xiaoyan perlahan terdengar. Pil dewa dan iblis. Xiaoyan hanya memiliki 7 kelompok dewa dan api hati iblis. Dan setiap kelompok dewa dan api hati iblis dapat mengaktifkan jiwa pedang dewa dan hati iblis sekali. Dengan kata lain, dia memiliki 7 kesempatan untuk mengaktifkan jiwa para dewa dan iblis. Tapi hari ini dia menggunakan sekelompok dewa dan iblis untuk memurnikan pil. Awan gelap melonjak, ular perak menari dengan liar, dan gelombang guntur dan kilat yang kokoh terus menusuk Xiaoyan dengan marah. Dengan kekuatannya saat ini, dia tidak dapat memiliki kemampuan untuk menghadapi guntur langit yang bahkan lebih menakutkan daripada Danley. Sosok Xiaoyan terus berubah, menghindari bombardir guntur langit. Ini berlangsung lama. Awan gelap berangsur-angsur menghilang, dan guntur kilat berangsur-angsur berhenti. Pada saat ini, Xiaoyan duduk bersila. Matanya sedikit terpejam. Tangannya membentuk teknik kultivasi, dan dia segera memasuki kondisi kultivasi. Malam pun tiba. Xiaoyan perlahan membuka matanya. Setelah beberapa saat istirahat, Xiaoyan merasa tubuhnya sudah pulih. Perlahan berdiri dan baru mengambil satu langkah, dia tiba-tiba terpana. "Kenapa kamu tidak pergi?" Xiaoyan tercengang, menatap wanita cantik yang berdiri tidak jauh di depannya. "Aku menunggumu," ucap dari Mu Xuan tegas. "Menungguku? Apa yang kamu tunggu?" Xiaoyan terkejut. Dengan senyum di mulut kecil Mu Xuan, dia berkata, "Pilku telah dihancurkan olehmu. Jadi, aku ingin kamu membayarnya." Xiaoyan kemudian ingat bahwa dia telah meledakkan kuali obatnya. Dia segera mulai berjalan ke bawah dan pergi, tersenyum dan berkata, "Sudah larut, aku akan membicarakannya besok." Mu Xuan pun ikut mengikutinya pergi. Setelah meninggalkan menara pemurnian, Mu Tian, Guchen, dan Mu Qing masih menunggu di luar menara. Begitu mereka berdua keluar, Mu Qing segera bergegas ke Mu Xuan dan bertanya sambil tersenyum, "Saudari Xuan, bagaimana? Apakah penilaiannya lulus?" "Itu sudah berlalu. Seseorang telah menghancurkannya," ucap Mu Xuan. Setelah selesai berbicara, dia menatap Xiaoyan dengan sengit. "Teman kecil Yan Xiao, selamat. Kamu telah menjadi alkemis peringkat 6 termuda di Tang." Guchen membelai janggutnya dan senyum tipis. Xiaoyan sangat tenang. Dia hanya tersenyum tipis dan kemudian bertanya, "Dengan cara ini, bisakah aku berpartisipasi dalam pertemuan alkemis?" "Bisa saja, tetapi kamu harus berpartisipasi atas nama keluargamu. Apakah kamu?" "Aku bersedia." Sebelum Mu Tian selesai berbicara, Xiaoyan berkata dengan pasti, "Untuk Bingxin, dia rela melakukan segalanya." "Baiklah, sudah larut.
ayo kembali dulu." Setelah Mutian selesai berbicara, dia berbalik dan pergi. Semua orang mengikuti. Kembali ke Mupu, berbaring di kamar yang telah disiapkan Mutian untuknya. Xiaoyan tidak bisa tidur. Untuk beberapa saat, ada berbagai pertanyaan di benaknya. Hidup atau mati Bingxin tidak pasti. Dan hilangnya Xun dan yang lainnya, masalah ini menghantuinya dan membuatnya jatuh dalam kesusahan. Keesokan paginya, Xiaoyan bangun dan kemudian pergi mencari Mutian. Dia ingin segera mencapai kota suci Tang sesegera mungkin. Dia segera menjelaskan maksudnya kepada Mutian. Setelah mendengar kata-kata Xiaoyan, Mutian mengangguk dan berkata, "Tidak apa-apa, kamu pergi dulu dan kami akan tiba nanti." Muking tiba-tiba berkata sambil tersenyum, "Aku juga ingin pergi dengan Yan Xiao. Pertama, Yan Xiao tidak tahu di mana kota suci itu. Aku bisa menunjukkan jalan kepadanya. Dan kedua, Yan Xiao kekuatannya sangat buruk. Aku bisa melindunginya." Mutian memikirkannya dan menganggapnya masuk akal dan berkata, "Baiklah, Muking. Kamu pergi ke kota suci dengan Yan Xiao dulu. Kami akan tiba nanti. Ingat, kamu harus melindungi Yan Xiao." Muking tersenyum dan mengangguk. Mereka bertiga segera meninggalkan Mupu dan langsung menuju lubang cacing dari Iron Tower City menuju ke seluruh bagian Tang. Mereka bertiga menyelesaikan formalitas dan datang ke lubang cacing yang menuju ke kota suci. Xiaoyan berkata dalam hati, "Bingxin, aku di sini." Segera memasuki lubang cacing, Mushuan dan Muking juga mengikuti dengan cermat. Tidak butuh waktu lama, ketiganya tiba di alun-alun yang sangat luas. Ada ribuan lubang cacing spesial di alun-alun. Xiaoyan terkejut dan berkata, "Ini adalah kota suci dinasti Tang." Muking menjawab, "Ya, ini adalah kota suci Tang." Mereka bertiga melewati kerumunan orang dan keluar dari alun-alun. Xiaoyan terkejut. Kemakmuran kota suci Tang berada di luar imajinasi dan tidak kurang dari beberapa tempat di Zhongzhou. Kota suci Tang memang kota yang aneh. Tidak hanya terkenal di Tang, tapi juga kota yang sangat terkenal di seluruh benua timur. Berdiri di jalan dan melihat kota suci yang luar biasa dan makmur, Xiaoyan penuh dengan emosi di dalam hatinya. Dia tidak tahu bahwa perjalanan ke dinasti Tang ini hampir merenggut nyawanya. Mereka bertiga berjalan di sepanjang jalan. Tiba-tiba ada ledakan kekerasan dari jalan. Deru sepatu kuda terdengar di jalan, dan pejalan kaki di jalan saling menghindar. Mereka bertiga melihat seorang gadis muda berjubah merah, menunggang kuda dan berlari kencang di jalan. Setelah itu, sekelompok besar tentara mengikutinya. Kecepatan kuda sangat cepat. Xiaoyan telah bersembunyi di pinggir jalan, sementara Muking dan Mushuan sedang mengambil barang-barang dari kios. Mendengar suara tapak kuda, mereka hanya mengangkat kepala dan melihat seekor kuda berlari ke arah mereka. Ekspresi keduanya tiba-tiba berubah sedikit. Gadis berjubah merah itu juga melihat Muking dan Mushuan dan segera menarik cambuk di udara dan berteriak, "Keluar! Keluar!" Wajah Muking menjadi dingin. Telapak tangannya yang putih dan lembut menampar tendangan kuda. Dan kekuatan yang kuat datang dari telapak tangannya. Dan gadis berbaju merah di atas kuda itu hampir jatuh dari kuda. "Apakah kamu ingin mati?" Gadis berjubah merah itu sangat marah dan menjentikan cambuk kudanya dan membantingnya ke arah Muking. Tiba-tiba Muking meraih cambuk di tangannya dan langsung menarik gadis berjubah merah dari punggung kuda. Sebuah seringai tiba-tiba muncul di sudut mulutnya, dan ketika dia hendak memukul Muking,
Tinju kanan gadis berjubah merah itu tiba-tiba meledak, dan laut yang marah melonjak keluar dan menyapu ke arah Muking. Muking melawan dengan tinjunya. Dengan ledakan keras, kedua pukulan sengit dibombardir bersama. Bangunan di sekitarnya langsung hancur. Gadis berjubah merah itu terbang mundur dan mendarat dengan mantap di punggung kuda. Muking terbang kembali beberapa meter untuk menstabilkan sosoknya. Gadis berjubah merah melambaikan cambuk kudanya dan berteriak dengan dingin, "Bawa dia!" Puluhan tentara segera mengepung Muking, dan masing-masing dari mereka menghancurkan senjata ke tubuh Muking. Tetapi Muking tidak takut. Dia memukuli para prajurit hingga memar. Melihat para prajurit dipukul dengan sangat keras untuk dilawan, gadis berjubah merah itu berteriak, "Sampah!" Wanita itu segera bergegas menuju Muking. Muking segera bergegas ke depan, membenturkan tinjunya ke dada kuda. Kuda itu jatuh. Gadis berjubah merah terbang ke udara. Muking juga mengikutinya terbang. Mereka bertarung dengan sengit. Kekuatan keduanya mirip dan mereka berdua berada di tingkat dasar Dao Huang. Tiba-tiba, seorang pria datang mengenakan pakaian pelindung dan memegang pedang panjang di tangannya. Xiaoyan terkejut dan berkata di dalam hatinya, "Wu Tian." Orang itu ternyata adalah Wu Tian yang memasuki alam hantu bersamanya. Wu Tian mengangkat kepalanya dan melirik dua pertempuran di langit, lalu menginjak jari kakinya dan menginjak langit dalam sekejap mata. Dia muncul di medan perang. "Siapa yang berani menjadi liar di kota suci?" Wu Tian berteriak dengan tajam, dan keduanya segera berhenti berkelahi. Gadis ini menunggang kuda di jalan, bertemu banyak pejalan kaki, dan mengusir mereka. "Hukumlah dia dengan keras." Muking mengira Wu Tian adalah seorang penjaga. Gadis berjubah merah itu mencibir dan berteriak dengan dingin, "Ambil dia untukku." Wu Tian menjawab dengan hormat, "Baiklah." Ketika Muking mendengar ini, dia berkata, "Baiklah, ternyata kamu berada di kelompok yang sama." Ketika Muking ingin pergi melarikan diri, tiba-tiba dia menyadari bahwa dia tidak bisa bergerak lagi. Mushuan naik ke langit dan memeluk Muking untuk melarikan diri, tetapi mereka berdua tidak bisa bergerak lagi. Bagaimana menghadapi dua orang ini, Putri Tangya? Wu Tian melapor kepada gadis berjubah merah dengan hormat. Putri Tangya berkata dengan acuh, "Bunuh mereka." "Baiklah," Wu Tian menjawab dan kemudian tiba-tiba mengangkat pedang di tangannya. Pedang itu bergerak ke atas dan ke bawah. Cahaya tajam dari pedang itu melesat menebas ke arah Muking dan Mushuan. Tepat ketika pedang hendak mengenai mereka berdua, ruang berfluktuasi dan sosok tiba-tiba muncul menghalangi mereka berdua. Kemunculan sosok itu secara tiba-tiba menyebabkan Wu Tian berteriak dalam hatinya, "Dao Zhong." Wu Tian sedikit terkejut. Dia merasa telah melihat pria itu, tetapi di mana dia melihatnya? Dia tidak dapat mengingatnya untuk sementara waktu. Mushuan dan Muking membuka mata mereka dan melihat sosok yang berdiri di depan mereka. Wajah mereka pertama kali terkejut dan kemudian mereka berseru dengan penuh semangat, "Yan Xiao!" Mereka segera merasa bebas. Dao Zhong yang kuat dapat memanipulasi kekuatan ruang, dan Xiaoyan sudah menjadi Dao Zhong sekarang, dan tentu saja dia dapat membebaskan mereka. "Teman Dao Zhong, tolong jangan ikut campur." Menghadapi Dao Zhong yang kuat, Wu Tian berbicara dengan sangat sopan. Tentu saja dia tidak takut, tetapi dia tidak ingin menyinggung kekuatan sekte pertempuran. Xiaoyan tersenyum tipis dan berkata, "Keduanya adalah temanku."
Tangya berteriak dengan sombong, "Pergilah jika kamu tidak ingin mati." Banyak kaisar mengelilingi mereka bertiga. Xiaoyan tahu bahwa saat ini prioritas utama adalah pergi dari sini dulu. Segera, Xiaoyan berkata pada Muqing dan Musuan, "Ayo pergi." Dia mengabaikan Wu Tian dan Tangya, mengambil Musuan dan Muqing dan jatuh ke bawah. Melihat Xiaoyan mengabaikan dirinya, Tangya sangat marah dan segera berteriak, "Turunkan mereka. Jika ada perlawanan, bunuh mereka di tempat." Teriakan Tangya jatuh dan tentara tingkat Dao Huang di langit berkerumun menuju Xiaoyan, Muqing, dan Musuan. "Kamu pergi dulu sebentar," Xiaoyan berbisik kepada Musuan. "Bagaimana denganmu?" Musuan bertanya dengan suara rendah. "Aku sudah sering melakukannya." Xiaoyan tersenyum dan dia memiliki rencana. Lusinan Dao Huang telah bergegas ke arah mereka. Dengan pukulan sengit, satu demi satu, pikiran Xiaoyan bergerak dan hati King Lian terbakar. Segera terbungkus tinjunya dan meledak dengan pukulan, menyapu dunia dengan udara panas. Semua Dao Huang terhenti sejenak, dan Xiaoyan memimpin mereka berdua bergegas ke kerumunan. Muqing dan Musuan segera masuk ke kerumunan. Mereka melewati kerumunan secara bertahap menghilang. Lusinan Dao Huang menyerang Xiaoyan, tetapi sebelum mereka bereaksi, tinjunya yang terbungkus api aneh menghantam tubuh Dao Huang dengan keras. Dao Huang terbang keluar dari langit dan jatuh ke tanah. Xiaoyan telah membunuh lebih dari 10 Dao Huang berturut-turut. "Berani-beraninya kau melakukan itu," Wu Tian berteriak ketika melihat ini. Bergegas turun dengan pedang panjang, membawa kekuatan guntur dan menebas lurus ke arah Xiaoyan. Menghadapi pedang itu, Xiaoyan mengeluarkan api sian, dan ledakan tiba-tiba terjadi. Riak energi yang kuat bercampur dengan api panas menyapu dunia. "Ini kamu, Xiaoyan." Setelah melihat nyala api aneh itu, ekspresi Wu Tian sedikit berubah, dan dia mengenali identitas asli Xiaoyan secara sekilas. "Ya, ini aku, Wu Tian. Aku tidak berharap kamu akan kasar. Beritahu aku di mana Bingxin." Xiaoyan bertanya dengan tegas. "Sangat bagus. Seluruh orang di negara ini mencarimu. Tetapi kamu datang sendiri kepadaku." Mendengar ucapan itu, Xiaoyan lalu bergegas menuju Wu Tian dan menyerangnya. Pedang panjang sepenuhnya terkondensasi dari api abnormal perlahan muncul di tangan Xiaoyan. Dan pada saat yang sama, tangannya dengan cepat mengubah formula segel, abnormalitas yang tiba-tiba menyebabkan Wu Tian berubah warna, dan segera berteriak kepada prajurit di langit, "Ayo naik bersama dan kalahkan dia." Banyak tentara bergerak setelah mendengar kata-kata itu, melebarkan sayap dendam mereka dan mengepung Xiaoyan. Api melahap garis gelombang. Tiba-tiba Xiaoyan berteriak dan garis panjang api yang aneh di tangannya jatuh. Cahayanya menyilaukan, dan seorang penguasa sepanjang 10 kaki melesat dan mengambil Wu Tian secara langsung. Wu Tian menyambut serangan Xiaoyan secara langsung dan mengalami dampak paling besar. Dia langsung diangkat beberapa puluh kaki jauhnya dan seteguk darah menyembur keluar. Bom! Duar! Suara memekakan telinga tidak ada habisnya. Ilmu pedang dan dendam saling silang di atas langit, bergemuruh di mana-mana. Pertempuran di langit sangat sengit dan mematikan. Pada saat ini, tepat ketika konferensi alkemis mendekat, yang kuat dari seluruh daratan datang ke kota suci. Pertempuran di langit menyebabkan seluruh kota suci mendidih sepenuhnya. Dan Xiaoyan menginginkan ini. Dia ingin mengubah kota suci menjadi kekacauan untuk menyelamatkan Bingxin. Lalu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya?
Nantikan video Cica selanjutnya ya. Bagi kalian yang suka akan alur cerita yang Cica bawain, kalian bisa like, komen, share ke teman-teman kalian ya. Cica ucapin terima kasih juga buat kalian yang sudah mensupport Cica lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi. Dan semoga sehat selalu ya buat kalian. Cica mohon pamit dan assalamualaikum. Dadah.